Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang baja tahan karat atau nikarat. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Saudara Yuan Hidayat. Yang kedua, Zaki Salman Al-Farisi. Dan yang terakhir, saya sendiri, Zamruda Saryangi Sauki Mubarok. Untuk Bang Yuan Hidayat bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuan Hidayat, NIM 2105-1661-8419. Selanjutnya untuk Saudara Zaki Salman Al-Farisi bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaki Salman Al-Farisi, NIM 2105-166-184-24. Dan selanjutnya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Zamruda Saryangi Sauki Mubarok, NIM 2105166184440. Pokok pembahasan kami ada 4 macam. Yang pertama ada klasifikasi, yaitu pengertian mengenai baja tahan karat. Yang kedua ada jenis-jenis, yaitu baja tahan karat terbagi menjadi 4 jenis. Selanjutnya yang ketiga ada pemanfaatan, yaitu penggunaan baja pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada proses pembuatan, yaitu cara dan alat yang dipakai dalam pembuatan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Yuan Hidayat. Klasifikasi. Pengertian baja tahan karat. Baja tahan karat merupakan kelompok dari baja paduan yang mempunyai sifat atau karakterisasi khusus. Ciri umum dari baja tahan karat adalah kadar kromium yang tinggi, tidak kurang dari 12%. Kromium dengan besi dalam baja membentuk larutan padat atau solution. Kromium ini membentuk protective layer atau lapisan pelindung anti korosi. Lapisan proteksi merupakan senyawa kromium oksida hasil oksidasi oksigen terhadap krom yang terjadi secara spontan. Keadaan ini didapat karena krom lebih mudah teroksidasi dibandingkan besi. Lapisan krom oksida menyebabkan permukaan logam menjadi pasif atau stabil. Dengan demikian, kemampuan menahan korosi dari baja diperoleh akibat terbentuknya lapisan film oksida kromium yang mampu menghalangi proses oksidasi terhadap besi di bawahnya. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis baja tahan karat yang akan disampaikan oleh Saudara Zaki Salman Al-Farisi. 2. Jenis-jenis baja tahan karat. Jenis baja tahan karat terbagi 4 jenis. Yang pertama adalah ferritic. Baja tahan ferritic mempunyai struktur mikroferrit dan paduan utamanya adalah kromium antara 12 sampai dengan 30%. Mikrostruktur ferrit stabil di semua temperatur karena kehadiran unsur paduan kromium. Pada baja unsur kromium berperan sebagai unsur paduan dengan sifat dasar sebagai stabil ferrit, sehingga luas daerah fasa ferrit menjadi lebih luas dan daerah austenit menjadi lebih sempit. Peningkatan kandungan kromium dan molybdenum meningkatkan tahanan korosi. Akan tetapi, paduan yang tinggi ini menghasilkan pengendapan fase intermetallic embrittling pada saat pengelasan. Lalu yang kedua, ada baja austenitic. Baja tahan karat austenitic terjadi jika pada sistem larutan pada ferrum kromium ditambahkan unsur stabil austenit seperti nikel atau mangan. Kedua unsur ini berperan sebagai unsur yang menstabilkan austenit dan menambah luas daerah fasa austenit dan mempersempit daerah ferrit. Jika pada paduan ferrum kromium ditambahkan nikel dengan kadar 8%, maka akan terbentuk struktur atau fasa austenit yang stabil pada temperatur ruang. Yang ketiga, ada baja martensitic. Baja tahan karat martensitic mengandung kromium 11,5 sampai dengan 18%. Kadar karbon dalam baja tahan karat ini relatif tinggi, yaitu antara 0,12 sampai 1,20%.
Baja tahan karat martensitik ini dikembangkan untuk mendapatkan paduan yang mempunyai sifat tahan korosi dan dapat dikeraskan dengan proses laku panas dengan menambahkan unsur karbon pada sistem binder yang akan menghasilkan paduan yang dapat di-quench. Dan terakhir yang keempat adalah baja duplex. Baja tahan karat duplex merupakan baja tahan karat dengan dua fasa. Baja ini mempunyai struktur austenit dan ferit secara bersamaan, sehingga secara keseluruhan sifat yang dimiliki merupakan kombinasi dari sifat-sifat fasa pembentuknya. Struktur duplex diperoleh dengan memadukan secara tepat unsur pembentuk ferit seperti molybdenum, titanium, niobium, silikon, dan aluminium dengan unsur-unsur yang dapat membentuk fasa austenit seperti nikel, mangan, karbon, dan nitrogen. Untuk mendapatkan baja tahan karat duplex, maka kromium yang ditambahkan harus mencapai di atas 20%, sedangkan komposisi dari fasa ferit dan austenit yang diperoleh pada baja ditentukan dari perlakuan panas. Materi yang selanjutnya ada pemanfaatan baja tahan karat. Pemanfaatan baja tahan karat feritik. Penggunaan baja tahan karat feritik umum digunakan untuk peralatan industri, aplikasi otomotif, komponen mesin seperti baut, peralatan rumah tangga, dan dapur. Pemanfaatan baja tahan karat austenitik. Penggunaan baja jenis ini biasanya untuk komponen dan peralatan proses yang tahan korosi atau zat kimia dan tahan panas, seperti peralatan untuk proses makanan, valve untuk uap, termasuk peralatan masak, peralatan makan, dan peralatan dapur lainnya. Pemanfaatan baja tahan karat martensitik. Baja tahan karat martensitik paling populer digunakan untuk sudu turbin dalam bentuk koran atau plastik, termasuk peralatan makan, peralatan masak, instrumen bedah dan gigi, spring, gunting, pisau industri, obeng, dan tang. Pemanfaatan baja duplex. Penggunaan duplex stainless steel dapat ditemukan pada heat exchanger, aplikasi kelautan, industri pengawetan makanan, instalasi offshore minyak dan gas, industri kimia, dan petrokimia. Dan yang terakhir ada proses pembuatan baja tahan karat. Yang pertama ada open heart furnace, akan dijelaskan oleh saudara Yuan Hidayat. Yang pertama, open heart furnace, seperti contoh di bawah ini. Tanur berupa piringan datar yang besar. Pada dasar kolom telah ditempatkan oksida basah seperti kalsium oksida atau magnesium oksida yang nantinya akan berguna sebagai zat pengikat. Ke dalam tanur tinggi dimasukkan besi tuang, besi bekas, dan batu kapur. Campuran gas pembakar dan udara panas dilewatkan di atas piringan yang berisi besi cair ini. Sementara diaduk, maka akan berlangsung reaksi antara oksida-oksida pengotor dengan kalsium oksida dan magnesium oksida menjadi kerak. Kelebihan proses ini adalah kualitas baja yang dihasilkan mudah dikontrol kualitasnya secara terus-menerus selama proses ini berlangsung lama 8-10 jam. Yang kedua, ada konvertor. Konvertor terbuat dari baja dengan mulut terbuka untuk memasukkan bahan baku dan mengeluarkan cairan logam, serta dilapisi batu tahan api. Konvertor diikatkan pada suatu tab yang dapat berputar sehingga konvertor dapat digerakkan pada posisi horizontal untuk memasukkan dan mengeluarkan bahan yang diproses dan pada posisi vertikal untuk pengembusan selama proses berlangsung. Konvertor ini dilengkapi dengan pipa yang berlubang kecil, diameternya sekitar 15-17 mm, dalam jumlah yang banyak, sekitar 120-150 buah pipa, yang terletak pada bagian bawah konvertor. Sewaktu proses berlangsung, udara diembuskan ke dalam konvertor melalui pipa saluran dengan tekanan sekitar 1,4 kg per cm3 dan langsung diembuskan ke cairan untuk mengoksidasikan unsur yang tidak murni dan karbon. Kandungan karbon terakhir dioksidasi dengan penambahan besi kasar yang kaya akan mangan. Seterusnya, baja cair dituangkan ke dalam panci-panci dan dipadatkan menjadi batang-batang cetakan. Kapasitas
konvektor sekitar 25-60 ton dan setiap proses memerlukan waktu 25 menit. Ya, itulah seperti contoh di gambar. Dan yang ketiga ada dapur listrik. Baja yang berkualitas tinggi dihasilkan apabila dilakukan pengontrolan temperatur peleburan dan memperkecil unsur-unsur campuran di dalam baja yang dilakukan selama proses pemurnian. Proses pengolahan seperti ini dilakukan dengan menggunakan dapur listrik. Pada awalnya, pemurnian baja menggunakan dapur tungku terbuka atau konvertor. Selanjutnya dilakukan di dalam dapur listrik, sehingga diperoleh baja yang berkualitas tinggi. Dapur listrik terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, dapur listrik busur nyala, dan yang kedua, dapur induksi frekuensi tinggi. Dapur listrik bisa dilihat pada gambar tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.